akidah yang benar itu adalah akidah akliyah yang basiku anha nizam. Keimanan yang benar itu adalah satu keimanan yang melalui proses berpikir yang benar, ya, melalui proses berpikir. Dan basiku anha nizam, dan dari akidah itu kemudian lahir aturan-aturan bagi manusia. Maka dari definisi ini kita harus bersyukur karena hanya Islam satu-satunya keimanan atau satu-satunya akidah yang melalui proses berpikir dan mewajibkan umatnya untuk berpikir dalam beragama ini. Kemudian yang basiku anha nizam, hanya Islam satu-satunya akidah, satu-satunya agama yang melahirkan seluruh aturan-aturan kehidupan bagi manusia. Agama yang lain hanya mewajibkan umatnya untuk percaya kepada agamanya, dan mereka tidak mempunyai aturan-aturan kehidupan untuk urusan-urusan muamalah. Disinilah kita harus mensyukuri keimanan kita, kita harus mensyukuri keislaman kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Artinya seluruh kehidupan itu harus diatur berdasarkan Islam. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kembalikanlah persoalan kehidupan manusia itu kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di samping menyatakan tentang wajibnya umat Islam menerapkan aturan-aturan Islam dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikan atau memperingatkan beberapa, di mana di dalam ayat Al-Quran itu terdapat beberapa ancaman. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maksudnya adalah barang siapa tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai aturan kehidupan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat mereka akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Jadi ini namanya korinah di dalam istilah usul fikih, ya. Korinah itu adalah isyarat atau indikasi tentang wajibnya menerapkan syariat Islam karena adanya ancaman di situ. Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, maka sesungguhnya bagi mereka nanti akan diberikan penghidupan yang sempit ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai aturan kehidupan mereka. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ini juga ancaman yang menjadi isyarat bahwa menerapkan syariat Islam itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ya, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Namun kemudian di dalam kelanjutan dari ayat ini Allah katakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhir. Setiap ayat yang mengaitkan konsekuensi terhadap keimanan itu hukumnya wajib. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kemudian diikuti oleh perintah, itu hukumnya wajib. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu artinya adalah itu jika kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Artinya apa? Mengembalikan setiap persoalan kepada Quran dan mengembalikan setiap persoalan kepada hadis atau sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu hukumnya adalah wajib. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami buka keberkahan bagi mereka. Ya, la fatahna, sungguh akan kami buka. Huruf lam di sini menandakan ini adalah Allah bersumpah. Allah menjanjikan dengan sungguh-sungguh, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan buka keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Maka para ulama pun kemudian menyimpulkan bahwa Islam itu sesungguhnya diturunkan adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Islam itu diturunkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa turunnya Islam itu adalah dalam rangka menjaga banyak hal, menjaga kemuliaan umat manusia. Yang pertama mereka katakan bahwa Islam itu diturunkan untuk menjaga akal manusia. Ya, maka ketika Islam tidak diterapkan, ketika aturan-aturan Quran itu tidak dijadikan sebagai aturan kehidupan, kita bisa melihat bagaimana mudahnya manusia mendapatkan barang-barang haram yang merusak akal mereka, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Ya, kemudian para ulama juga menyimpulkan bahwa Islam itu diturunkan dalam rangka untuk menjaga jiwa-jiwa manusia, ya, hifdzun nafs.
Maka kita bisa melihat bagaimana ketika hukum-hukum Islam, ketika hukum-hukum Quran, ketika syariat Islam itu tidak menjadi aturan kehidupan, betapa mudahnya manusia menghilangkan nyawa manusia yang lain. Betapa mudahnya orang-orang jahat itu kemudian melakukan pembunuhan berencana. Betapa mudahnya kemudian mereka yang punya senjata, punya kekuasaan, merekayasa berbagai peristiwa. Ya. Kemudian mereka memfitnah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini karena mereka tidak diatur oleh Islam. Ya, kemudian Islam juga diturunkan dalam rangka menjaga harta manusia. Kita tahu bahwa di dalam Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW betapa berat ancaman hukuman bagi mereka orang-orang yang merebut milik orang lain. Ya. Dan di dalam Islam juga tidak hanya diatur bagaimana menjaga kepemilikan individu, tapi Islam juga mengatur bagaimana menjaga kepemilikan umum. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kitab beliau yang lain yang berjudul Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, beliau katakan kullu ma kana min marafiqil jamaah kana milkiyah amah. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bersama bagi manusia itu adalah milik umum. Ya. Kemudian atau di dalam hadis yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, baginda Nabi dalam satu hadis yang sahih ini kemudian beliau mengatakan al-muslimuna syuraka fil ma' wal kala wan nar wasamanuhu haramun. Ya, jadi kaum muslimin itu berserikat dalam hal air, dalam hal padang rumput dan juga dalam hal an-nar, api. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terkandung sebagai kekayaan alam ini, baik yang ada di perairan, yang ada di lautan, kemudian yang ada di atas muka bumi, dalam padang rumput, kemudian di kehutanan dan sebagainya, kemudian juga yang bersifat sumber-sumber gas, ya, kemudian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, batu bara, mineral, itu semua dikatakan sebagai milkiyah amah, kepemilikan umum, yang seharusnya diharamkan untuk dimiliki oleh individu atau oleh sebagian kecil manusia. Maka kalau syariat Islam itu diterapkan, mungkin harga bahan bakar minyak itu tidak semahal ini. Ya, karena kewajiban negara dalam syariat Islam itu adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya. Dan bahan bakar minyak adalah termasuk yang disebut di dalam kaidah hukum tadi yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tadi, dikatakan sebagai min marafiqil jamaah, ya, sebagai kebutuhan bersama bagi manusia. Ya, maka kita bisa melihat betapa banyak kemudian persoalan-persoalan berat yang dihadapi oleh umat ini ketika kemudian mereka jauh dari Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sampaikan ini adalah dalam rangka menyadari betapa mulianya Islam ini, betapa agungnya aturan kehidupan yang diturunkan oleh Zat yang Maha Agung ini, oleh Zat yang Maha Baik ini.